Berjumpa di kajian syarah kita Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita masih seputar Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Ghazwatul Khandaq ini terjadi tahun 5 Hijriah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya Ghazwatul Khandaq ini, yaitu sekelompok dari Bani Nadir. Kalau ingat di pertemuan sebelum-sebelumnya, Bani Nadir ini kan terusir dari Madinah gara-gara kelakuan mereka sendiri yang melanggar perjanjian Piagam Madinah itu. Nah, nafaran minal yahud ini yaji'una ila Quraisy. Beberapa orang daripada Bani Nadir ini datang ke Quraisy menghasut mereka untuk menyerang Madinah. Sudah kemana lagi? Ke kabilah yang lain. Ada Bani Ghatafan, ada Murrah, ada Fazar. Sehingga timbullah koalisi besar untuk menyerang kaum muslimin. Nah, selain itu juga di Ghazwatul Khandaq ini mendapatkan, selain musuh yang datang dalam jumlah besar, mendapatkan tantangan juga dari orang dalam sendiri, yaitu orang-orang munafik. Nah, orang munafik ini kan waktu di Ghazwah sebelumnya, Ghazwatul Murais ya, mereka ikut serta. Nah, tapi yang namanya munafik ini musuh dalam selimut. Apa yang mereka lakukan selalu menyulitkan umat Islam. Musuh dalam selimut ini selalu ada. Kalau dalam sejarah umat Islam, sosok-sosok kayak orang munafik ini selalu ada. Bahkan di momen penting waktu Muhammad Al-Fatih mau menaklukkan Konstantinopel, sudah mengepung Konstantinopel, sudah mengepung. Nah, masih ada saja lagi mengepung nih, ada aja yang memberikan saran kita batalkan aja, bulikan. Ada, terlepas dari yang mengusulkan ini munafik atau tidak, wallahu a'lam. Cuma selalu ada saran-saran yang disasat genting ini menyuruh menyerah, tidak perlu teruskan. Nah, orang munafik di Madinah ini saat Ghazwatul Khandaq ini ya mereka mengganggu konsentrasi. Dan apa yang mereka lakukan ini dia berikan di Al-Quran di surah An-Nur. Nah, dari 3 kabilah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, di Ghazwatul Ahzab ini cuma tersisa 1, yaitu Bani Quraidah. Artinya mereka ini lebih memegang janji. Namun di Ghazwatul Ahzab ini ternyata mereka juga melanggar janji sama dengan kabilah yang lain. Nah, jadi salah seorang dari Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab ini mendatangi pemimpin Bani Nadir, Bani Quraidah, ngarannya Ka'ab bin Asad. Datang ke sana, sama-sama Yahudi kan, cuma beda kabilah. Menghasut agar membatalkan perjanjian dengan Rasulullah. Ayo Ka'ab, batalkan aja pada Rasulullah. Nih Quraisy nih mau menyerang nih, macam-macam. Ghatafan sudah bergabung, ayo batalkan aja. Apa Muhammad itu apaan? Nah, sebenarnya Ka'ab ini pada awalnya komitmen dengan perjanjian tersebut. Kata beliau kan, sampai detik ini, waihaka ya Huyai, celaka engkau hai Huyai. Huyai tadi dari Bani Nadir yang menghasut. Celaka kamu hai Huyai. Wa ma ana alaih fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wafa. Aku tidak melihat sosok Muhammad itu kecuali sosok yang
sidqan jujur wa wafaan, memenuhi janji. Pada awalnya seperti itu. Tapi karena hasutan ini selalu dilakukan, nah inilah kenapa jadi kita itu harus menghindari lingkungan yang mengajak kepada keburukan. Takutnya lama-lama jadi terbawa arus itu. Nah, ini momen hijrah salah satu momen hijrah itu adalah hijrah dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Lingkungan buruk ini bukan hanya lingkungan tempat tinggal, bisa pertemanan, bisa situasi sendiri berubah. Ka'ab bin Asad ini kan pada awalnya ya komitmen terhadap janji, tapi karena Huyai bin Akhtab ini selalu memberikan hasutan, akhirnya luluh, terpengaruh, termakan hasutan tadi. Kalau istilah sekarang itu lingkungan toksik, sumargono lah. Jangan sampai kita hidup di lingkungan toksik. Mempengaruhi itu, sangat mempengaruhi. Sudah mereka membatalkan janji. Wantahal khabar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabar ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pembahasan kita ini sangat erat kaitannya dengan strategi politik, strategi militer. Jadi kalau kita hari ini sangat awam apa yang terjadi dengan dunia hari ini, salah satu hal pertama yang harus kita pelajari, tidak perlu jauh-jauh, belajar dari strategi politik militer dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk fondasi dasarnya. Misalnya buta sama sekali nih dengan apa yang terjadi di dunia, bagaimana menyikapinya. Ulun tiba-tiba pas ada urusan ada urusan loh di salah satu lembaga keuangan, sebabnya menakuni masalah perang Israel. Ngalim jawabnya. Nah, langkah Rasulullah dalam politik militer dan yang lainnya itu ada dua keuntungan kita pelajari. Satu, kita lebih mengenal sosok Rasulullah. Lalu yang kedua, ini jadi pondasi dasar kita terhadap pengetahuan yang berhubungan dengan politik atau militer tadi. Ada pondasinya. Jangan sampai pondasi kita berpikir entah itu politik, budaya apa tuh bukan didasari dengan Islam. Nah, lebih condong atau lebih terpengaruh dengan budaya lain. Nah, sehingga sulit untuk membangun pemahaman terhadap keislaman. Lalu ketika Rasulullah dapat informasi dari intel beliau ada pengkhianatan yang terjadi, Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'adz. Ini kenapa? Ada beberapa kemungkinan. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah orang yang pemimpin Madinah, paling tahu dengan Madinah, dan situasi ini kan genting. Maka harus orang yang sangat terpercaya dan sangat mengetahui medan. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang diutus. Kata Rasulullah, liyatahaqqaqa minal khabar wa usahu ayyulahin lahu bi isyarah yafhamuha idza kana al khabaru haqqan. Jadi Nabi memesani Sa'ad bin Mu'adz. Kan kenapa jadi ini genting? Karena orang-orang Madinah itu yang pasukan siap tempurnya 3.000 aja. 3.000 aja. Inilah mulai Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Khandaq nih, jumlah kaum muslimin selalu di bawah jumlah musuhnya, dan itu beberapa kali lipat. Sering Lun sampaikan ada Ghazwatul Badar itu 1:3, Ghazwatul Uhud 1:4, karena Abdullah bin Ubay bin Salul putar balik, jadi 1:4 ya, 700 melawan 3.000. Nah, di
Ghazwatul Khandaq ini sebenarnya ya kurang lebih 3:1 aja. Tapi 3:1-nya sudah beda. Karena mereka itu 10.000. Saat itu sangat banyak loh. Kaum muslimin 3.000 aja. Strateginya ya tidak lain tidak bukan bertahan. Bertahan aja tuh. Karena musuh sangat banyak. Makanya ini kan mau diserang, pasukan koalisinya besar. Di saat genting tadi ternyata ada kabar Quraidah yang harusnya melindungi Madinah juga malah ada kabar berkhianat. Nah makanya Nabi langsung mengutus Sa'ad bin Mu'adz di situasi genting ini supaya apa? Nah kata Nabi, kalau pengkhianatan mereka ini benar, kamu cukup memberikan isyarat, oh ya sudah. Tapi kalaunya itu salah, mereka tidak mengkhianat sebenarnya, cuma isu-isu aja, kabar burung. Nah, ini jangan sampai tersebar juga ke kaum muslimin sehingga membuat hati mereka bingung. Kalaunya benar cukup berikan isyarat, kalaunya berita ini salah, bahasanya jangan tumbur, jangan disebar-sebarkan supaya tidak mengganggu konsentrasi kaum muslimin. Kata Sa'ad bin Mu'adz, siap ya. Lalu Sa'ad bin Mu'adz turun ke lapangan melihat situasi apa yang mereka lakukan. Walamma statla'a Sa'dun al-khabara wa ra'ahu haqqan ada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Saat melihat, oh ternyata benar Bani Quraidah resmi berkhianat. Ini komplit dah. Bani Qainuqa-nya, Bani Nadir, Bani Quraidah itu melanggar perjanjian hari ini. Bilanya Israel hari ini melanggar perjanjian, itu kada lain meneruskan tradisi ini itu ya. Kayak apa isyarat Sa'ad bin Mu'adz ke Nabi? Adl wal Qarah. Adl wal Qarah ini qabilah. Bilanya ingat juga kan ada pertemuan sebelumnya tuh yang dai, ada kalau dai. Jadi buahnya datang ke Madinah. Bayi Islam kisahnya minta kirim makan dai ke kampung buhannya. Nah ada dulu lawas pertemuan bulan apa tuh kita minta kirimi dai jan Nabi ayuha, lalu dikirimlah dai ustad ke kampungnya tuh. Sampai di sana buhan ustadnya dibunuhi, dimati berataan. Nah untuk menggambarkan pengkhianatan Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz cukup menyebutkan qabilah yang bahari pernah melakukan pengkhianatan, ya Adl wal Qarah tadi. Adl wal Qarah. Nah, saya Nabi jelas dah nih berarti. Faqala Rasulullah, Allahu Akbar, abshiru ya ma'syaral muslimin. Maksudnya jelas dah. Musuh nih jelas dah pengkhianat. Tinggal diserang aja lagi. Sudah. Terus sebutin balakal muslimin khabaru naqdi Bani Quraidah lil had. Nah, musuh menyerang 10.000. Kabar pengkhianatan ini akhirnya tersebar di kaum muslimin. Lalu apalagi orang munafik. Ini aturannya kan lagi-lagi momen-momen kayak ini harus sama menguatkan, saling memotivasi. Orang munafik malah menambah kekacauan. Apa kata mereka? Inna ahadahum la yaqul kana Muhammadun ya'iduna an na'kula kunuza Kisra wa Kaisar wa ahaduna al-yawm la ya'manu ala nafsi ayyadhhaba ila al-qa'id. Muhammad ya maka menjanji kita kaina minum di gelasnya dari istana Kisra. Nah ini kan Nabi menjanjikan nih. Jadi waktu pas lagi uyuh-uyuh begawian mempersiapkan perang Khandaq ini, Nabi kayak memberi kabar gembira kayak minum dari gelasnya Kisra kan. Artinya sampai ke sana menaklukkan Kaisar ini Romawi. Tapi jar munafik hari ini kayak Allah menjanjikan kau sampai ke Persia, penaklukan sampai ke Persia. Apaan itu? Hari ini aja hendak ke WC aja takutan saking kada amannya. Nah ini kan kayak
mengacaukan, melemahkan mental kaum muslimin. Nah, di saat genting ini lalu Nabi berinisiatif. Nah, ini riwayatnya ada di riwayat Ibnu Hisham, Tarikh At-Tabari juga. Yang ini pas melihat kayak ini kan dari luar 10.000 Bani Quraidah resmi membatalkan perjanjian, orang munafik mahaur-haur. Apa yang lakukan Nabi? Nabi berinisiatif. Ujar Nabi memanggil pemimpin Ansor, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad Ubadah ini kalau ingat, ini ikut di perjanjian Aqabah. Jauh berdua. Kata Nabi, bagaimana kalau Ghatafan ini kita tenangkan terlebih dahulu. Kan di antara kabilah yang ikut bergabung itu kan Ghatafan itu. Bagaimana kita damaikan dulu. Caranya adalah mereka kita berikan sekitar sepertiga hasil kebun kita kasih, sehingga mereka pulang tidak ikut perang, ya mengurangi musuh lah. Karena motivasi Ghatafan ini ikut perang ingin ghanimahnya aja. Jadi sebenarnya mereka itu tidak ada gesekan, tidak ada rasa permusuhan dengan kaum muslimin Madinah, tidak ada sebenarnya. Cuma karena dibawahi ini faktor uang, memang pragmatis. Karena faktor uang dijanjikan macam-macam, oh ya ikut aman aja. Ini sosok yang seperti pasti ada di lingkungan kita, ada yang secara ideologi tidak masalah, tapi karena ada faktor lain dijanjikan cuan yang banyak, oke lah, siap. Nah, makanya Nabi memberikan saran tadi. Nah, kita kasihnya sebagian dari Madinah, sehingga mereka pulang tidak ikut perang. Lalu apa kata mereka berdua? Nabi ini fastasyarahuma. Nabi ini dalam situasi bermusyawarah. Apa jawabannya? Nah, jawaban Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ahwa amrun tuhibbuhu fanasna'uhu. Ya Rasulullah, apakah ini saran pian ini suatu perkara yang memang engkau pilih, engkau sukai, kami kerjakan, atau ini adalah amsyai'un amaraka bihillahu, atau ini suruhan Allah, atau amsyai'un tasna'ulana, atau ini saran engkau kepada kami agar selamat, agar tidak terlalu berbahaya lah situasinya. Lalu kata Nabi, bal syai'un asnahu lakum kay uqassir ankum min syauqatihim. Oh, ini aku lakukan untuk kalian, untuk kemaslahatan kalian, kata Rasulullah. Berarti bukan wahyu. Ulangilah, berarti ini lain wahyu. Tapi Nabi memberikan saran, kita bari aja sebagian kebun tuna gesan buahnya supaya kada menyerang. Tapi ini lain wahyu lah, ini ijtihad Nabi. Tapi jawaban Sa'ad bin Mu'adz apa? Wallahi ma lana bihadza min hajah wa la nu'tihim illa sayf hatta yahkumallahu bainana wa bainahum. Fatahallala wajhu Rasulillah wa qala lahu fa anta wa zak. Jawaban Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, demi Allah, wallahi malana bihadza min hajah. Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak perlu itu. Pokoknya Bani Ghatafan ini kita perangi, kita berikan pedang, maksudnya kita perangi aja sampai Allah menentukan nasib kita. Harusnya jangan diberi kebunnya, jangan, kita perangi aja. Siapa yang menang, nah itu. Nah, langsung Rasulullah memuji, fatahalal wajhu Rasulillah. Rasulullah bangga dengan jawaban Sa'ad bin Mu'adz ini karena keberanian dan pengorbanan. Sip je Nabi. Nabi.
Sip berarti. Sehingga dengan Bani Ghatafan ini hanya apa ya, bahasanya murawadah. Murawadah itu musawamah, hanya tawar menawar aja. Jadi belum terjadi kesepakatan. Nah intinya itu. Intinya Sa'ad bin Mu'adz inilah kata Nabi kan aksaru barakatan fil Islam, karena memang sosok Sa'ad bin Mu'adz ini memegang peran-peran penting di momen-momen penting Nabi saat di Madinah. Jadi kalau hitung-hitung Sa'ad bin Mu'adz ini kurang lebih 6 tahun ya. Usia keislaman beliau tuh dari masuk Islam sampai beliau meninggal di perang Ahzab nih kurang lebih 6 tahun aja. Tapi dari 6 tahun tadi yang merubah sejarah umat Islam, yang membelokkan situasi umat Islam di momen-momen penting, termasuk yang ini. Sidin yang mau membuat penduduk Madinah masuk Islam secara berduyun-duyun, Sa'ad bin Mu'adz. Lalu waktu perang Badar, kan perang Badar itu terjadi di luar kota Madinah. Di perjanjian itu tidak ada mereka membela Rasulullah di luar kota Madinah. Sa'ad bin Mu'adz juga yang siap Nabi. Ini Sa'ad bin Mu'adz juga. Nah, jadi kadang ada sosok-sosok orang yang aktivitasnya itu sangat efisien. Secara durasi waktu tidak panjang, tapi secara aktivitas actionnya itu sangat bermanfaat. Nah, ada sosok seperti ini. Kita tuh hendak umur panjang, gawian atau amal ibadah tuh efisien terus, hendak itu mah. Makanya ada hadis Nabi itu kan man tala umruhu hasuna khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang-orang sebaik manusia itu adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Amal musyrikuna faqad fujihu bil khandaq hinama wasalu ilaih. Nah, orang-orang musyrik mereka terkejut saat sampai di Madinah karena ini pemandangan yang baru pertama kali dilihat. Ada parit yang mengelilingi kota Madinah, strategi baru nih. Makanya Salman Al-Farisi ini memberikan inovasi yang luar biasa, saran luar biasa untuk kaum muslimin. Bagaimana cara bertahan? Membangun parit. Kaum musyrikin lihat, ada parit. Tidak bisa ini. Wa qalu inna hadza lamakidah. Ini tipuan. Maka natil arabu tuqiduha. Orang Arab belum pernah seperti ini. Memang yang baru apa? Fa'askaru haulal khandaq yuhasirul muslimin. Nah, akhirnya mereka membangun kemah-kemah di sekitaran khandaq, sekitaran parit tadi aja. Tidak bisa menyeberang. Intinya tidak bisa menyeberang. Walam yahdus qitalun ghairu anna ba'dal musyrikin akhadu yatayammamuna makanan dayyiqan minal khandaq faqtahamu minhu. Jadi tidak terjadi perang terbuka kayak Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, tidak. Karena kaum muslimin bertahan total. Cuma ada beberapa saja yang mencoba untuk menyerang gitu aja. Yang pada akhirnya ya mereka kalah tuh. Nah, wa kana mimman qutilu idzaka Amr bin Wud atau salah satu yang terbunuh tuh Amr dari Quraisy. Nah, yang terjadi apa? Azimatul musyrikin biduni qital. Nah, waqafallahu al-mu'minina al-qital fahazama jumul musyrikin biwasilatain la dakhala al-muslimina fiha. Amma aulahuma farajulun minal musyrikin ismuhu Nu'aim bin Mas'ud. Pada akhirnya Ghazwatul Khandaq ini dimenangkan kaum muslimin, atau bahasa lain orang-orang musyrik kalah dalam pertempuran ini. Pertempurannya tidak terjadi, pertempuran fisik tidak terjadi, tapi orang-orang musyriknya kalah. Apa yang menyebabkan kalah? Nah, Syekh Said Ramadan Al-Buti memberikan dua alasan. Alasan pertama,
Ada seorang musyrik bernama Nuaim bin Mas'ud masuk Islam. Saat genting ini ternyata ada salah seorang bisa dikatakan sosok penting di kalangan musyrikin ternyata masuk Islam. Ini hidayah tanpa diduga-duga. Salah satu petinggi lah masuk Islam. Nah, lalu datang kepada Rasulullah syahadat di Islam. Nah, wa arada alaihi tanfidun ay amrun yuriduhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Setelah bersyahadat datang melawan Nabi kepada Nabi ini, ya Rasulullah, suruh ulunna, perintahkan saya apapun yang kau inginkan, saya akan melakukannya. Nah, kata Nabi, innama anta rajulun wahidun fina walakin kadzala anna in satata fainal harba khid'ah. Bahasa mudahnya lah, engkau sekarang bagian dari kata kami, cuma engkau masih bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan yang lain karena ini kan Islam. Tapi orang musyrik belum tahunya masuk Islam, orang Yahudi belum tahu dia masuk Islam. Nah, ini strategi. Kalaunya mata-mata orang musyrik itu orang munafik, Nabi juga bisa mata-mata. Ya ini tadi hidayah ada duga-duga. Pertolongan Allah tuh modelnya kayak itu. Jadi jangan dikira kayak waktu Ghazwatul Badar pertolongannya kan malaikat turun. Dia macam-macam. Jadi kan sama bang. Dan itu rahasia Allah. Jangan disamakan. Jaka pas Ghazwatul Khandaq tuh kieu bang burak jar. Bahwa angkuti beratan orang musyrik kada itu. Rahasia Allah. Itu kita bila jadi sutradara maksudnya kayak itu. Langsung aja gempa aja langsung matiannya. Asteroid kan langsung turun hancur buatnya. Kada kayak itu. Ada rahasia Allah. Sama kayak hijrah. Waktu hijrah itu kan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar itu harus memutar dulu ke selatan. Madinah itu kan utaranya Mekah, utara Mekah, Madinah. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar itu tidak langsung menuju utara, tapi ke selatan dulu, ke gua Sur itu bersembunyi, baru berjalan. Ini kan logikanya sama. Jak aja min request lawan malaikat Jibril, kiawakan burak, nah laka sampai. Ada mengali-gali bersembunyi di gua. Atau kiawakan kasih sekung ya. Bisa menjagai kan Nabi kau jauh pandir lawan singa, mukjizatnya kamu mandiri binatang, bujur. Cuma ini ada rahasia Allah Taala. Sama yang di momen ini. Nah, salah satu pertolongan Allah ada yang dapat hidayah. Fa kharaja Nuaim bin Mas'ud fa ata Bani Quraidah fa aqnahum wa hum yahsabuna la yazalu musyrikan. Pertama beliau mendatangi Bani Quraidah. Datang Quraidah memberitahu Bani Quraidah tentang pertempuran ini. Bahasa zamannya kayak hati-hatilah lawan kafir Quraisy. Bukan nikam ini kayaknya bisa ditinggalkan buhannya bang. Hati-hati aja kan di stay buhannya. Nah sudah. Tapi minta rahain itu jaminan. Asikin minta jaminan non bubuhannya supaya buhan ikam ini supaya kalian ini tidak meninggalkan begitu saja. Lalu kata Bani Quraidah, betul nih, saran bagus. Lalu datang lagi ke Quraisy. Kata Nuaimnya, "Tsumma kharaja ata Quraisyan." Si Nuaim ini mendatangi Quraisy, fa ambahum anna Bani Quraidah qad nadimu ala ma sana'u wa annahum qad ittafaqu khufyatan ma Rasulillah ala anna yakhtatifu adada min asyrafi Quraisyin ghadfan wa yusallimuhum lahu liyaqtulahum fa in arsalta ilaikum yahud iltamisuna minkum ruhunan min rijalikum fa iyyakum an tusallimuhum rajulan minkum. Jadi kan ini datang ke Bani Quraidah dulu, Nuaimnya memberitahu supaya Bani Quraidah ini minta jaminan dari orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Jaminannya mungkin beberapa orang untuk membantu mereka. Jaminan itu. Nah,
Lalu Nuaim ini datang lagi kepada Quraisy bahwasanya Bani Quraidah sebenarnya tetap bersama Rasulullah. Nah, sederhananya itu. Dan mereka membatalkan membatalkan, kan jadi membatalkan kisahnya. Dan mereka sebentar lagi akan meminta kepada kalian beberapa orang untuk menjagakan mereka. Padahal ujar Nuaim, Bani Quraidah itu meminta dari kalian atau dari Bani Ghatafan ke kampung mereka untuk mereka bunuh, karena itu janji mereka kepada Rasulullah. Sorangan jadi orangnya Mas'ud. Makanya kan dia berjanji Rasulullah apa yang bisa urun gawe jeung Nabi nah kayak itu aja. Lalu gawe ini sorangan ya. Sorangan dia ke Bani Quraidah diwaluhinya, ke kaum Quraisy diwaluhinya juga. Kayak itu aja sorangan dia. Makanya di sini disebutkan apa? Menang tanpa pertarungan, menang tanpa pertempuran. Itu. Itu yang pertama lah. Yang kedua kekalahan orang-orang musyrik di Ghazwatul Khandaq ini adalah rihun hauja mukhifah fi lailatin mudhlimah baridah ja'at faqabalat quduruhum waqtalat khiyamuhum wa qata'at autaduhum wa dzalika ba'da bid'ata asyar yauman minal muhasarah allati darabaha al-musyrikun al-muslimin. Nah, faktor pertama tadi karena ada si pengadu domba. Adu domba golongan putih. Nah, Nuaim bin Mas'ud. Yang kedua adalah angin ribut. Nah, ini bencana alamnya. Kadang alam itu membantu lah. Angin ribut waktu malam adalah angin mukhifah, angin kencang, angin ribut yang menakutkan pada malam gelap yang dingin. Gelap, dingin, nah itu menakutkan. Panci-panci tempat memasak tahamburan, kemahnya tercabutan, lalu qutiat autaduhum itu pasaknya sama tercabutan juga. Nah, ini setelah beberapa hari mereka mengepung kota Madinah. Nah, ini pertolongan Allahnya. Ada angin ribut. Kalau yang di Ghazwat Uhud itu salah satu pertolongan Allah itu adalah rasa ketakutan orang-orang musyrik. Jadi kan kaum muslimin ini kan terdesak nih setelah diserang Khalid bin Walid, kaum pemanah melarikan diri. Bukan melarikan diri, turun ke bawah, lalu diserang kaum muslimin terdesak. Cuma di momen itu sebenarnya kaum musyrikin bisa serangan lagi, tapi pas mau serangan lagi Allah tolong dengan apa? Mereka diterpa rasa ketakutan. Enak menyerang, ketakutan jadi itu luar biasa tuh. Kadang perlu pakai tenaga macam-macam. Berdoa aja kita, ya Allah mudahan musuh takutan, nah itu aja, karena jadi nyerang toh. Ya Allah berilah kami kekuatan, sebutin doa. Tapi ada variasi doa lain, ya Allah mudahan musuh takutan karena jadi menyerang kami, nah aman. Nah, kaum musyrikin di Ghazwat Uhud itu. Nah, kalau yang ini angin ribut, semuanya sudah setelah beberapa hari mengepung, datang angin ribut, hancur semuanya. Nah, diriwayatkan dari Hudzaifah ibn Yaman, laqad ra'aituna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul ahzab wa akhadhatna rihun syadidah wa qar. Faqala Rasulullah alla rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alallahu ma'i yaumal qiyamah. Fasaqatna falam yujibhu minna ahadun summa qala ala rajulun ya'tina bi khabaril qaum ja'alallahu ma'i yaumal qiyamah. Fasaqatna falam yujibhu minna raddada dzalika Rasulullah salatan tsumma qala qum ya Hudzaifah fa'tina bi khabaril qaum falam ajid buddan izda'ani bismi an aqum qala izhab fa'tini bi khabaril qaum wala taz'arhum alai
Falamma wallaitu min indi ja'altu ka'annama amshi fi hamam thumma ataituhum faraitu Abu Sufyan yusri dhahrah bin nar fa wada'tu sahman fi kabidil qaus wa aratan armihi fa zakartu qawla Rasulillah wala tazarhum alaihi walau ramaituhu la asabtuhu. Pas sudah hancur, Nabi tahu juga itu. Ini riwayat Hudzaifah bin Yaman lah di Sahih Muslim. Jadi Nabi lah, ayo siapa yang hendak mencek kabar buhannya? Ayo siapa yang hakun? Bilanya ada yang hakun, kayaknya lawan aku hari kiamat. Wah janjinya langsung kayak itu. Ya sebab ini kayaknya lah situasinya mencekam bener bang. Jadi kan dia sahabatnya kan tidak akan menyauti. Kayaknya situasinya genting bener bang. Nabi sampai 3 kali. Ayo siapa yang mau mencek kabar orang musyrik? Diam ya. Ayo siapa yang hendak mencek kabar orang musyrik? Diam ya. Sampai 3 kali Nabi. Sampai 3 kali. Lalu Nabi langsung memanggil Hudzaifah. Ya Hudzaifah, fa'tina bi khabaril qaum. Nah Hudzaifah, kamu saja yang datang ke sana. Makanya Hudzaifah dengan ini Hudzaifah inilah disebut dengan sahibu sirri Rasulillah, intel Nabi. Ini bisa. Intel itu kan bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa diketahui. Jadi ini bisa menyerap informasi yang banyak dari orang, tapi orang tidak bisa mencari informasi dari dirinya. Nah, intel itu Hudzaifah itu dapat memiliki ini. Lalu kata Hudzaifah sampai di tempat mereka, jadi kan Nabi memesannya nih, kamu hanya mencek kabar mereka, jangan membunuh, jangan melakukan apapun, cuma mengecek saja. Oh iya Rasulullah. Nah sampai di sana, lah dihadap, wah ini dasar hancuran nih. Sampai beliau melihat Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kan pemimpin komandan utamanya di Ghazwatul Ahzab nih. Nah Abu Sufyan, siap panah dah. Lalu kata Hudzaifah, seandainya saya memanah, itu pasti kena Abu Sufyan. Saking dekatnya nih, posisinya pas. Tapi ingat pesan Rasulullah, jangan melakukan apapun, jangan membunuh, jangan apa-apa, mencek aja. Hudzaifah masih, oh iya, pokoknya jangan melakukan yang lain-lain. Oh iya. Faraja'tu an amshi fi misli al-hamam. Hamam ini burung dara atau burung merpati. Ini ungkapan tidak ketahuan. Nah, falamma ta'tu fa akhbartu bi khabaril qaum wa faragtu fa albasani Rasulullah min fadli abatin kanat alaihi yusalli fiha wa lam azal naiman hatta asbahtu. Qal qum ya Nauman wa rahibu nisab bi ziyadah fa dakhaltu fil qaum wa rih wa junudullahi taqalu bihim ma taqalu la taqar lahum qadar wala naran wala bina. Ya ma'syar Quraisy. Jadi Hudzaifah ini memang memantau apa yang sebenarnya terjadi. Selain hancur tadi sudah kemahnya tercabut dari tanah macam-macam. Lalu Abu Sufyan berkata kepada pasukan, "Ya ma'syar Quraisy, linamdhara mru'un min jalisik." Qala Hudzaifah fa'akhadhu bi yadir rajul alladhi kana ila janibi fa qultu lahu man anta? Qala fulan bin fulan. Tsumma qala Abu Sufyan ya ma'syar Quraisy innakum wallahi ma sabtum bidari maqam laqad halakal qura wal khuf. Jadi di situasi genting ini Abu Sufyan pengumuman cek pang kawan dihiga kalau pindah ada penyusup. Hudzaifah ini dengan cepat langsung sidin. Kamu siapa? Padahal ini yang dicari. Jadi Abu Sufyan kan tadi lah cek banyak kawan dihiga kalau pindah ada penyusup, hati-hati. Nah langsung Hudzaifah, ikam siapa aja? Aku si Anu bin Sano. Oh ya selamat jana. Padahal inya. Nah itu Hudzaifah tuh kenapa jadi disuruh Nabi? Karena dia bisa menyelinap. Nah pada akhirnya jar Abu Sufyan, ini kita hancuran sebenarnya sudah terjabutan. Ini kan ada lagi harapan dah kita belikan dia. Karena jadi hasil juga. Nah fartahalu fa inni murtahil. Sudah ada. Pokoknya kami belikan jar Abu Sufyan. Buat nikah menak sini apa silahkannya. Pokoknya kita belikan dah habis. Sudah tidak ada harapan lagi. Dah pada koridor son lagi nih. Alat perang habis, dah habis, kita belikan lagi.
Nah, makanya ada doa Nabi Muhammad SAW, wa kana min jumlati du'ai alaihi salatu wasallam fi dzalika Allahumma manzilal kitab sari'al hisab ahzimil ahzab Allahumma ahzimhum wa zalzil lahum. Nah ini Nabi panjatkan waktu Ghazwatul Khandaq. Lalu selanjutnya apa yang terjadi kepada Bani Quraidah dan apa hal-hal yang bisa kita petik dari peristiwa ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.